Halo Sobat Poultry Pro Indonesia, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama dengan saya, Dr. Hewan Seftian. Pada podcast ini atau pada kesempatan kali ini, saya diminta oleh pihak Poultry Pro Indonesia untuk bisa memberikan sharing kepada sobat semua mengenai suatu penyakit ya yang sangat sering menyerang atau menginfeksi unggas ya, yang mana penyakit ini sangat merugikan bagi peternak. Nah, penyakit ini yang akan kita bahas sering disebut dengan sebutan SNOT atau coryza. Jadi penyakit ini disebut penyakit coryza atau bahasa Inggrisnya infectious coryza ya. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit bakterial yang menyerang sistem pernapasan ayam, terutama pernapasan bagian atas. Nah, penyakit ini dapat menyerang semua jenis ayam, ya, baik ayam petelur maupun pedaging. Tidak hanya di Indonesia, bahkan hampir di seluruh dunia, terutama di negara beriklim tropis. Coryza ini dapat menyerang semua umur ayam dan dampak serangannya cukup besar, terutama akibat penurunan produksi dan biaya pengobatan yang harus dikeluarkan oleh peternak. Pada ayam pedaging, penyakit ini menghambat pertumbuhan sehingga ayam sulit mencapai bobot badan standar. Sementara pada ayam petelur, coryza ini dapat menurunkan produksi telur ya, bisa 10-40%. Kemudian peningkatan ayam afkir, tingkat kesakitan atau mungkin sebutannya morbiditas ya, bisa mencapai 20-50%. Lalu tingkat kematian atau kita sebut mortalitas bisa sampai 5-20%. Ini tergantung dengan terapi sportif, pencegahan atau bahkan manajemen yang dilakukan ya. Di lapangan, kasus di kandang itu coryza ini bisa terjadi secara tunggal maupun komplikasi dengan penyakit yang lain. Misalnya ada penyakit CRD, penyakit akibat infeksi E. coli atau kolibasilosis, kolera, penyakit dari virus, bisa ND, IB, ILT, dan macam-macam. Nah, ketika sudah ada komplikasi dengan penyakit yang lain, maka kondisi ayam akan semakin parah, maka tingkat morbiditas maupun mortalitas akan semakin tinggi. Nah, sebenarnya apa sih penyebab penyakit coryza ini? Oke, akan kita bahas secara bertahap ya. Penyakit coryza ini disebabkan oleh bakteri yang kita sebut Avibacterium paragalinarum. Nah, bakteri ini merupakan bakteri gram negatif, mempunyai kapsul, tidak membentuk spora dan berkembang biak dengan cara fakultatif anaerob. Mungkin kalau dulu bakteri ini lebih dikenal ya dengan sebutan Haemophilus paragalinarum. Begitu. Mengapa ya? Karena diketahui Haemophilus ini satu famili dengan genus lain seperti Pastorella, jadi makanya namanya dirubah menjadi lebih ke Avibacterium paragalinarum ya. Sebenarnya ya, Avibacterium ini yang menyerang unggas termasuk ke dalam genus Avibacterium yang dibagi lagi menjadi 4 spesies. Ada paragalinarum ya, ada Avibacterium galinarum, ada Avibacterium avium, ada Valentium ya. Ini berdasarkan aktivitas enzim katalase. Namun ya, yang paling sering menyerang unggas dan menyebabkan penyakit ini adalah Avibacterium paragalinarum.
Kalau secara serovar, ini agak naik sedikit bahasanya, serovar ya. Jadi serovarian dari Aphibacterium paragalinarum ini sebenarnya ada 4 serovar ya. Mungkin sebutannya ada yang berbeda-beda. Setahu saya sih ada serovar A, nanti ada B, ada C, dan non ABC. Oke, untuk pembahasan tentang serovar ini akan mungkin kita bisa bahas di lain kesempatan ya, karena agak cukup detail sebenarnya. Kita lanjut. Nah, bakteri ini, bakteri Aphibacterium paragalinarum ini sangat menyukai lokasi sinus hidung. Jadi tempat predileksinya atau tempat yang disukai ini di sinus hidung. Sinus hidung di bagian infraorbitalis atau di bawah mata. Nah, ketika sudah mencapai lokasi ini, bakteri ini akan tinggal dalam jangka waktu yang lama dan sulit untuk dihilangkan. Dan air yang terinfeksi akan berperan sebagai carrier, meskipun sudah diobatin ya, sudah tidak ada gejala, nanti akan berperan sebagai carrier. Nah, mengapa sih susah untuk diobati? Jadi perlu kita ketahui bahwa rongga hidung di sinus infraorbitalis ini ya, dia memiliki sistem peredaran darah yang minim, jadi sulit untuk dijangkau oleh zat-zat kebal tubuh seperti leukosit misalnya. Jadi untuk pengobatan kita harus pintar-pintar memilih antibiotik ya yang memiliki daya serap yang tinggi. Nanti kita akan bahas tentang pencegahan dan penanganannya. Lalu tadi terakhir kita bahas bahwa ayam yang sudah diobati itu bisa carrier ya. Jadi infeksi yang disebabkan oleh bakteri ini akan sifatnya berulang, terutama ketika cuaca atau kondisi di lingkungan tubuh ayam itu kurang baik ya. Ayam stres, maka sistem imun atau sistem kekebalan tubuhnya terdepres atau menurun. Jadi ayam akan menunjukkan gejala korisa kembali. Lalu apa sih gejala dari penyakit korisa ini? Nah, jadi ketika bakteri ini masuk ke dalam tubuh ayam, gejala penyakit biasanya akan muncul sekitar 1-3 hari dengan kejadian outbreak ya, atau kejadian penyakit berlangsung sekitar 4-12 hari, 4-12 minggu ya pada ayam petelur itu. Kalau pada ayam pedaging sekitar 6-14 hari. Nah, mungkin untuk teman-teman yang belum tahu masa inkubasi, jadi masa inkubasi ini adalah masa atau waktu dari agen penyakit ya, dalam hal ini bakteri Aphibacterium paragalinarum masuk ke dalam tubuh ayam hingga menunjukkan gejala klinis. Untuk keberlangsungan penyakit atau masa outbreak tadi ini juga tergantung dengan tingkat keganasan penyakit, jumlah bakteri di dalam tubuh ayam, lingkungan kandang, dan manajemen yang dilakukan. Oh ya, sebelum saya lupa, untuk yang serovar dari A, B, C, dan non-ABC ya, biasanya sih yang paling patogen atau yang dinyatakan paling patogen itu adalah yang serovar C ya, untuk informasi pada sobat semua. Baik, nah gejala yang paling menciri pada kejadian koriza adalah
adanya radang akut pada saluran pernapasan bagian atas, termasuk hidung yang disertai adanya eksudat yang mula-mula berwarna kuning encer, kemudian lambat laun berubah menjadi kental, bernanah, dan berbau khas, bau busuk atau amis. Nah, bau ini sangat khas nih. Jadi kalau teman-teman yang sudah memang kiprahnya di dunia perunggasan, ya, ketika masuk kandang ayam yang sakit tercium bau yang agak amis atau busuk, lalu ada terlihat peradangan di bawah mata ya biasanya, karena kan bakteri ini kan sukanya di bawah di sinus infraorbitalis atau yang di bawah mata. Jadi kebengkakannya itu, jadi ada peradangan menyebabkan bengkak di lokasinya di bawah mata. Ini sangat khas ya, dengan baunya yang amis atau busuk. Nah, dengan adanya eksudat yang tadi saya sebutkan, ayam yang terinfeksi ini akan bersin-bersin, sulit bernapas dan ngorok. Jadi sinus infraorbitalis tadi akan membengkak, lalu ada keluar air mata misalnya juga. Tentu saja nafsu makan akan hilang, dan bahkan biasanya juga terjadi diare ya. Lalu kelopak mata juga mengalami peradangan atau kita sebut dengan konjungtivitis, dan ketika semakin parah mata bisa tertutup ya. Mata tertutup atau kejadian panophthalmitis ini biasanya diiringi dengan adanya infeksi sekunder oleh E. coli. Lalu ketika kita melakukan bedah bangkai ya, untuk pemeriksaan patologi anatomi, kita bisa menemukan beberapa temuan. Yang pertama, kita bisa menemukan peradangan pada sinus hidung ya, atau sinusitis. Lalu ada peradangan juga di laring ya, laringitis dan trakea atau traketis. Lalu biasanya juga temukan lendir. Nah, untuk di sinus hidung di bawah mata tadi ya biasanya ya ditemukan adanya perkejuan, pertama ketika sudah berkomplikasi dengan E. coli. Lalu bagaimana sih cara penularan penyakit ini? Nah, untuk penularan penyakit ini, penyakit koryza ini dia ditularkan secara horizontal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung itu jadi dari ayam ke ayam. Ayam yang sehat gitu ya, berkontak dengan ayam yang sakit, kena lairan hidungnya gitu ya. Atau secara tidak langsung jadi alat atau tempat makan, alat peternakan, kemudian pegawai kandang itu terkontaminasi dengan bakteri ini yang kemudian berkontak dengan ayam yang sehat. Nah, kita kemudian akan bahas tentang diagnosa laboratorium ya, kemudian diagnosa banding untuk penyakit ini seperti apa sih. Nah, untuk diagnosa penyakit koryza di lapangan relatif mudah sebenarnya. Seperti tadi saya jelaskan dengan gejala khas klinisnya dan perubahan patologi anatominya. Tadi untuk gejala klinisnya kita bisa lihat ada pembengkakan di sinus infraorbitalis ya, di bawah mata. Ada bau khas ya, bau amis. Kemudian ketika kita melakukan bedah bangkai di sinus infraorbitalisnya juga ada peradangan ya. Biasanya juga diikuti adanya perkejuan. Nah, untuk uji laboratorium yang dapat dilakukan antara lain kita bisa melakukan isolasi dan identifikasi bibit penyakit ya. Jadi kita melakukan swab lalu ditumbuhkan di media agar gitu ya. Juga kita juga bisa melakukan uji dengan menggunakan biologi molekuler ya, dengan PCR dan DNA sequencing. Untuk diagnosa banding dari koryza ini tentunya berkaitan atau berbanding dengan penyakit-penyakit yang juga menyebabkan infeksi ya pada saluran pernapasan bagian atas. Misalnya penyakit CRD, kolera,
swollen head syndrome ya, SHS, dan sebagainya. Lalu pencegahannya bagaimana? Nah, untuk pencegahan, jadi kita bisa melakukan pencegahan yang pertama dengan melakukan vaksinasi. Jadi sudah ada ya vaksinasi untuk penyakit koliza. Jadi kita melakukan vaksinasi kepada ayam yang sehat tentunya untuk dapat menghasilkan imunitas atau zat kebal terhadap bakteri Acinetobacterium paragalinarum. Namun sobat semua harus sadar atau harus tahu bahwa vaksinasi bukan merupakan satu-satunya cara untuk mencegah. Bahkan sebenarnya vaksinasi ini cuma pendukung untuk dapat mempertahankan kondisi tubuh ayam yang sehat atau bebas dari infeksi koliza ini ya. Dengan vaksinasi yang dilakukan, sebenarnya kita dapat mendapatkan beberapa keuntungan. Yang pertama, kalau memang manajemen yang baik, jadi nanti benar-benar bisa mencegah kejadian penyakit koliza di ayam. Kemudian apabila challenge atau tantangan lapangan yang tinggi, ketika ayam jatuh sakit, kita akan lebih mudah mengobati ayam. Jadi kecepatan untuk recovery atau kecepatan ayam untuk sembuh ini akan semakin cepat dibanding dengan ayam yang tidak divaksinasi. Jadi peluang sembuhnya itu lebih besar ya. Lalu yang kedua, selain vaksinasi, tentunya kita bisa melakukan perbaikan tata laksana pemeliharaan dengan cara pemeliharaan dengan sistem all in all out. Kemudian penanganan ayam carrier, jadi ayam yang sudah terinfeksi sebelumnya bisa kita berikan pengobatan secara tuntas atau kita bisa pisahkan ya dengan ayam yang lain. Kemudian kita juga bisa memberikan multivitamin dan elektrolit ya untuk menjaga stamina dan meningkatkan imunitas tubuh ayam. Yang ketiga, kita bisa melakukan penerapan biosecurity yang ketat. Misalnya melakukan istirahat kandang untuk persiapan kandang ya minimal 2 minggu atau 14 hari. Tentunya kandang dibersihkan, disemprot dengan desinfektan ya, atau bahkan dikapur, di fogging gitu ya. Lalu selama pemeliharaan dapat juga dilakukan desinfeksi 1-2 kali selama seminggu atau 1-2 kali 1-2 minggu sekali ya. Kemudian menjaga sanitasi dan desinfeksi peralatan kandang, tempat ransum, tempat minum, kandang dan lingkungan kandang secara teratur. Bahkan kita juga bisa melakukan sanitasi pada air minum ya. Ada beberapa produk yang desinfektan ya yang bisa kita gunakan untuk mensanitasi air minum. Sanitasi air minum ini juga cukup penting ya, karena tadi kita ketahui ketika penyakit koliza itu sudah berkomplikasi, utamanya dengan E. coli ya, paling banyak kejadian, ini akan meningkatkan keparahan penyakit yang katakanlah super ya pada ayamnya, sehingga kerugian akan semakin tinggi. Nah, infeksi E. coli itu bisa saja didapatkan dari kualitas air minum yang kurang baik. Ya, jadi sanitasi air minum cukup penting tentunya untuk mencegah infeksi ikutan dari E. coli ya. Nah, ketika ayam sudah sakit, bagaimana sih cara pengobatannya? Beberapa tindakan yang perlu kita lakukan pada saat ayam sudah terserang koliza. Yang pertama, kita harus isolasi ayam yang sakit. Kubur bangkai ayam yang mati segera dan sejauh mungkin dari lingkungan kandang. Kemudian, jika belum parah, kita bisa melakukan revaksinasi, terutama ini pada ayam petelur ya. Hal ini bertujuan agar pembentukan titer antibodi lebih optimal. Kemudian yang ketiga atau yang selanjutnya ya, kita bisa memberikan antibiotik
yang golongan-golongan antibiotik yang efektif. Misalnya golongan-golongan fluoroquinolone ya, tetrasiklin, penicillin juga bisa. Lalu ayam-ayam yang mengalami kebengkakan muka yang parah, yang biasanya mengkonsumsi air minum, yang konsumsi air minumnya sudah menurun drastis atau tidak bisa ya, karena sudah matanya sudah tertutup, ini antibiotiknya harus diperhitungkan ya. Jadi pemberian antibiotik itu kan bisa dengan cara air minum, ada yang bisa cara injeksi. Ketika sudah parah, ayamnya sudah tidak bisa minum, pemberian antibiotiknya bisa dilakukan dengan cara injeksi. Oke, tentu saja selama pengobatan dengan antibiotik, kita juga bisa memberikan pemberian vitamin untuk membantu mencegah stres, meningkatkan stamina, dan meningkatkan imunitas tubuh ayam. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan kepada sobat semua. Titipan dari pihak Poultry Pro Indonesia. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi, silakan nanti isi di kolom komentar ya di YouTube. Kita akan bisa sharing lagi di sana mengenai hal-hal yang mungkin teman-teman belum mengerti, atau mungkin ada tambahan informasi dari teman-teman, atau mungkin ada yang ingin mengkoreksi saya, sehingga diharapkan informasi mengenai penyakit koryza ini akan semakin optimal, lebih kompleks untuk teman-teman atau sobat-sobat semua. Saya Dr. Hewan Saftian, memohon maaf apabila tadi ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Poultry Pro Indonesia.